Teknologi selalu menawarkan kemudahan untuk penggunanya. Salah satu dari sekian banyak keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yaitu kebutuhan akan informasi masyarakat yang didapatkan dengan begitu mudah. Masyarakat tak hanya menerima informasi secara faktual, akan tetapi juga aktual. Dengan hanya melalui smartphone, pengguna dapat mengakses berbagai informasi dan menyebarkan, sehingga menimbulkan tingginya konsumsi hoaks di Indonesia. Di samping itu, kehidupan masyarakat yang berada di tengah relevansi internet tentunya menciptakan sebuah ruang publik baru yang akrab kita sebut sebagai media sosial. Dalam sudut pandang Habermas yang menyoroti ruang publik sebagai penopang demokrasi, media sosial dikatakan memegang peran penting sebagai ruang yang memuat dasar kesetaraan dan rasionalitas debat demokrasi. Lalu dengan melihat kondisi lalu lintas media sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini, apakah ruang baru tersebut berlaku secara efektif atau apakah ruang tersebut hanya memantulkan bias yang menghambat demokrasi yang rasional? Peristiwa perundungan terhadap siswa SMP yang dilakukan oleh siswa SMA pertama kali mengemuka di situs media sosial Twitter pada awal April 2019 dan menjadi trending topik. Menurut Hoyer, pada tahun 2019, kasus penganiayaan Audrey sendiri terjadi pada tanggal 29 Maret. Saat itu Audrey dijemput oleh satu dari siswa SMA tersebut. Salah satu pelajar berusia 17 tahun berinisial NENA mengaku pertengkaran dengan Audrey bermula karena kesal dengan korban yang kerap membuli dirinya di media sosial. Audrey yang disebut-sebut mengalami penganiayaan sadis mendapat simpati publik yang besar saat itu. Namun butuh beberapa waktu sebelum kebenaran di balik kasus Audrey mulai terungkap. Hasil visum Audrey yang dirilis pada 10 April 2019 bertentangan dengan pengakuannya. Hasil visum menunjukkan tidak ada tanda-tanda pemukulan. Namun Audrey mengalami trauma psikologis. Dalam era post-truth, berita palsu dapat atau penyebaran disinformasi dengan mudah menyebar melalui media sosial. Persidangan Audrey mungkin melibatkan penyebaran informasi yang salah atau tidak terverifikasi dengan baik, yang mungkin mempengaruhi persepsi publik terhadap kasus tersebut. Pada era post-truth, masyarakat cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan opininya tanpa mempertimbangkan fakta objektif yang ada, dan opini publik cenderung terpolarisasi. Di era post-truth, kesadaran akan pentingnya memverifikasi keakuratan informasi sebelum menyebarkannya seringkali kurang. Orang cenderung lebih reaktif dan bias berdasarkan cerita yang mereka yakini tanpa pemeriksaan yang memadai. Dalam kasus Justice for Audrey, hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Pada kasus Audrey, termasuk sebagai salah satu contoh dari fenomena era post-truth Indonesia. Hal ini sesuai dengan temuan pada sosial media Twitter terkait tagar hashtag Justice for Audrey. Pada kasus tersebut dapat dikaitkan dengan teori budaya media partisipatoris yang dicetuskan oleh Henry Jenkins pada bukunya yang berjudul Convergence Culture. Buku tersebut menjelaskan bahwa sifat dari teknologi yaitu interaktif dan mendorong munculnya budaya yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya bertindak sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produser yang dapat menciptakan dan mengubah sebuah informasi. Selain itu, keberadaan teknologi dapat memperjelas bahwa post-truth itu ada dan berkembang dalam berbagai informasi. Teori budaya media partisipatoris oleh Jenkins telah dikelompokkan berdasarkan bentuk komunikasi, yakni pertama affiliation atau afiliasi, yang merupakan aktivitas keanggotaan dalam komunitas daring baik formal maupun informal, dan komunitas media online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Hal ini dapat dilihat pada sosial media Twitter dan tagar yang sedang trending, yaitu hashtag Justice for Audrey yang telah mendapatkan 3 juta tanda tangan pada petisi, dengan tujuan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku yang telah melakukan perundungan kepada Audrey. Yang kedua, terdapat expression atau ekspresi yang merupakan sebuah ketertarikan publik pada suatu isu yang sedang trending atau viral di sosial media.
Contohnya yang terjadi pada kasus Audrey, yang mana terdapat opinion leader yang menarik perhatian publik, sehingga publik menyampaikan rasa kasihan pada Audrey dan meminta pelaku untuk dihukum seadil-adilnya pada forum Twitter. Hal tersebutlah yang dinamakan ekspresi publik terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, terdapat kolaboratif problem solving atau kerjasama dalam memecahkan masalah. Bentuk ini termasuk ke dalam kolaborasi untuk memecahkan masalah secara bersama, karena terkadang terdapat situasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Hal inilah yang dilihat pada akun @syarifahmelinda dan @dayatpiliang yang memberikan informasi terkait masalah pengeroyokan dan menarik simpati masyarakat agar pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal. Pada kedua akun tersebut, sama-sama mencari dukungan dan keinginan mendapatkan respon dari pengguna Twitter untuk meminta keadilan agar pelaku dipenjara. Nah, kolaborasi yang dilakukan oleh kedua akun tersebut, yakni yang dimana ada @syarifahmelinda dan @dayatpiliang, termasuk ke dalam pemecahan masalah yang telah dijelaskan oleh Henry Jenkins pada era post-truth. Yang keempat yaitu circulation atau membentuk alur media, yang dimana merupakan kegiatan yang menciptakan suatu aliran media yang saling berhubungan, seperti menggunakan tagar sebagai pusat dari arus informasi yang digunakan Twitter. Hal inilah yang membuat tagar Justice for Audrey mampu menjadi trending dalam pembahasan di Twitter. Dengan algoritma yang diterapkan oleh Twitter seperti trending topik dapat mempermudah akses terhadap informasi yang sedang viral di sosial media. Hanya dengan menggunakan tagar #JusticeForAudrey, publik dapat mengakses setiap informasi yang menggunakan tagar tersebut pada sosial media Twitter. Bullying menurut Owyus tahun 1997 adalah tindakan negatif dari satu orang atau lebih yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antara kekuasaan pelaku dan juga korban. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan kemajuan teknologi dan juga kasus yang akan kita bahas pada video ini? Mari kita lanjut. Kemajuan teknologi dan perkembangan dunia digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satunya ialah fenomena bullying dan juga penyebaran hoaks yang semakin merajalela. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni kemudahan akses dan penyebaran informasi, anonimitas dan tidak terbatasnya ruang digital, kebutuhan manusia akan perhatian dan juga validasi, kurangnya literasi digital, dan daya tarik terhadap konten sensasional yang tinggi. Kasus Justice for Audrey sebagai contoh dari fenomena post-truth, di mana masyarakat mengedepankan emosional dan mengesampingkan fakta akan kejadian yang sebenarnya, sehingga kebenaran dalam kasus ini merupakan perspektif yang disebar di media sosial yang membuat masyarakat terbawa oleh feeling dan bukan thinking. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menandatangani petisi untuk memberi hukuman terhadap pelaku sebagai bentuk simpati terhadap korban dan menghujat habis-habisan para pelaku. Bahkan terdapat khalayak yang memberikan tuduhan bahwa salah satu pelaku merupakan anak seorang pejabat dan pelaku membayar dokter agar mengeluarkan hasil visum palsu. Tentu saja informasi ini tidak benar setelah ditelusuri kembali. Tuduhan ini menunjukkan bagaimana budaya media partisipatoris yang dikemukakan oleh Henry Jenkins tercermin, di mana seseorang dapat bertindak sebagai prosumer yang dapat menciptakan dan juga mengubah suatu informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau fact-checking mengenai latar belakang masalah dan hasil penyelidikan, banyak orang yang menarik dukungan dari kasus tersebut, dan terjadilah pergeseran opini publik dengan munculnya tagar lain yaitu Audrey juga bersalah, karena mereka sudah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kasus ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab khalayak dalam menyebarkan informasi dan rendahnya tingkat literasi media masyarakat dalam menilai suatu informasi. Di era maraknya penyebaran post-truth, penting bagi masyarakat untuk membiasakan diri melakukan fact-checking atau pengecekan fakta sebagai bagian dari literasi media yang dapat mencegah penyebaran fake news atau disinformasi. Fact-checking bukan hanya sekadar memastikan kebenaran informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima. Dalam kasus Audrey, fact-checking dapat memberikan pandangan yang lebih akurat dan menyeluruh serta menciptakan pemahaman mendalam terhadap kasus tersebut.
Dalam ruang digital, kita sebagai masyarakat bertanggung jawab untuk tidak hanya sekadar menerima informasi saja, namun juga melakukan fact-checking atau mencari tahu kebenaran informasi yang diterima sebelum menyebarluaskannya atau mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Pendidikan mengenai literasi digital perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal, agar siswa dapat memiliki kemampuan kritis dalam menilai informasi, beretika dalam dunia digital, membentuk pola pikir yang lebih rasional, lebih waspada terhadap munculnya disinformasi, dan memiliki kesadaran akan pentingnya faktualitas informasi untuk mencegah dominasi faktor emosional dalam penerimaan informasi. Selain itu, kegiatan seminar tentang literasi digital juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas, terutama pada golongan usia yang kurang terbiasa dengan teknologi. Seluruh kegiatan ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam kebijakan regulasinya untuk mengatur penyebaran informasi dan pemberian sanksi hukum bagi para penyebar fake news. Dengan kolaborasi para stakeholders, peningkatan literasi digital secara menyeluruh dapat membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan kritis dalam menghadapi tantangan digital pada era modern ini. Upaya ini akan efektif dalam mengatasi kesenjangan antara faktor emosional dan rasional dalam mengakses informasi, serta menjadi langkah penting dalam melawan penyebaran informasi palsu dan menjaga integritas informasi di era post-truth yang semakin kompleks. Bullying dan penyebaran hoax merupakan salah satu imbas perkembangan teknologi dan informasi yang dipengaruhi oleh kemudahan akses dan penyebaran informasi, anonimitas dan ruang digital yang tak terbatas, kebutuhan manusia akan perhatian dan validasi, minimnya tingkat literasi digital, hingga tingginya daya tarik narasi sensasional. Kasus Justice for Audrey memperlihatkan fenomena post-truth di mana warganet Indonesia cenderung mengedepankan sisi emosional dan mengesampingkan fakta dalam pengamatan dan penyebaran sebuah informasi di suatu media. Sesuai dengan teori budaya media partisipatoris yang dikemukakan oleh Jenkins, masyarakat yang bertindak sebagai prosumer dapat menciptakan atau bahkan mengubah suatu informasi. Melihat dari kondisi lalu lintas media sosial masyarakat Indonesia yang penuh akan persebaran informasi yang mengedepankan emosi dan kepercayaan, media sosial yang sebelumnya diyakini dapat memberikan harapan akan ruang publik yang diimpikan oleh Habermas belum terwujud secara ideal. Hal tersebut ditandai dengan fenomena post-truth pada kasus pemberitaan palsu dalam Justice for Audrey, di mana publik cenderung meyakini informasi yang sesuai dengan opininya tanpa mempertimbangkan objek fakta yang ada. Tidak hanya itu, tagar tersebut juga menimbulkan polarisasi opini di masyarakat yang membuat media sosial sesak akan perpecahan yang melenyapkan kesempatan untuk saling bertukar pikiran. Melalui kebisingan yang dihasilkan publik dalam bermedia sosial, tentunya menghasilkan ruang publik yang penuh akan gema sehingga menghambat demokrasi yang rasional. Selain menambahkan masyarakat yang minim akan literasi media dalam menilai suatu informasi, kasus Justice for Audrey juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab halayak dalam menyebarkan suatu informasi. Dalam menangani era post-truth, sepatutnya masyarakat dapat membiasakan diri melakukan pengecekan fakta sebagai bagian dari literasi media guna memberikan pandangan yang akurat dan menyeluruh, menciptakan pemahaman yang mendalam, serta mencegah timbulnya disinformasi. Sebagai upaya menanggulangi permasalahan fenomena post-truth dalam ruang publik, kami berharap akan adanya peningkatan literasi media yang disematkan dalam pendidikan formal, penyuluhan terhadap masyarakat, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Melalui hal tersebut, diharapkan kesenjangan antara faktor emosional dan rasional masyarakat dalam mengakses informasi dapat teratasi, sehingga integritas informasi di era post-truth yang semakin kompleks ini dapat lebih terjaga, serta ruang publik yang ideal dapat diwujudkan.